Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Wahid Andreas. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya kita mendaftar akreditasi tahun 2022, khususnya yaitu jenjang PAUD. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya cukup mudah Bapak Ibu. Kita bisa mendaftar melalui website Sispena PAUD Bapak Ibu ya. Nah, nanti di situ kita akan mendaftar dan melengkapi persyaratannya. Nah, tanpa panjang lebar, marilah kita simak video tutorial berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu silahkan buka Google Chrome atau Mozilla. Ketikkan aja Sispena PAUD Bapak Ibu ya, lalu tekan enter. Nah, linknya ada yang paling atas ini Bapak Ibu, http://banpaud.pnf.kemdikbud.go.id, atau linknya nanti bisa saya share di kolom deskripsi Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu klik, maka akan ditampilkan ke halaman login Sispena Banpaudnya Bapak Ibu ya. Nah, ketikkan aja NPSN sekolah TK Bapak Ibu. Setelah itu passwordnya pun sama NPSN. Jika user dan password sudah dimasukkan, maka klik masuk. Maka akan ditampilkan ke tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, dashboard website Banpaudnya. Di kanan atas ini ada nama TK kita. Terus di bagian pendaftaran bawahnya ini ada NPSN, nama TK kita, dan alamat. Nah, kita fokusnya ke ini Bapak Ibu, ke tampilan sebelah kiri Bapak Ibu. Di sini kan ada dashboard, sertifikat, input PPA. Nah, di menu sertifikat ini berarti kita mendownload sertifikat bagi TK ya yang sudah melakukan akreditasi Bapak Ibu. Jadi bisa di-download sertifikatnya. Karena TK ini belum akreditasi, maka untuk sertifikat pasti tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya akan melakukan pendaftaran Bapak Ibu ya, pendaftaran akreditasinya, yaitu di menu PPA ini Bapak Ibu. Tinggal kita klik input PPA yang ini Bapak Ibu ya. Kita klik input PPA, maka akan ditampilkan ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada informasi lembaganya Bapak Ibu, nama TK kita, NPSN, dan alamatnya. Nah, kita fokus ke kiri lagi Bapak Ibu ya. Di persyaratan, di sini ada 5 persyaratan Bapak Ibu ya, ketika kita mau melakukan pendaftaran akreditasi Bapak Ibu. Jadi 5 persyaratan ini harus kita lengkapi semuanya Bapak Ibu. Kita bisa buka satu-satu apakah itu isinya. Yang pertama ini coba saya buka. Nah, ini ada syarat umum Bapak Ibu ya. Nah, ini persyaratan pertama Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya. Syarat umum ada surat permohonan akreditasi. Jadi Bapak Ibu silahkan download form suratnya. Setelah itu diisi dan dilengkapi Bapak Ibu ya di form tersebut. Nah, setelah itu baru di scan. Nah, bentuk surat permohonan akreditasinya seperti apa ya ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa aja download yang warna biru ini, download form surat. Tinggal kita ketik, klik saja Bapak Ibu ya, download form suratnya. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu ya. Ini bagian kiri bawah ini. Coba saya buka. Nah, ini adalah form surat permohonan akreditasi. Nah, ini tinggal Bapak Ibu isi Bapak Ibu ya. Ini sudah ada formnya. Jadi kita menyesuaikan yang ada ini Bapak Ibu ya. Ini ada kop suratnya, kita ganti. Nah, di sini ada namanya, jabatannya. Nah, ini kepala sekolah Bapak Ibu ya, kode posnya, dan lain sebagainya. Setelah itu baru tanda tangan dan stempel. Baru di scan untuk kita upload Bapak Ibu ya ke menu di sini tadi Bapak Ibu. Di bagian persyaratan yang pertama, nanti tinggal diunggah file kalau sudah diisi dan ditandatangani tadi Bapak Ibu ya. Ini persyaratan yang pertama. Jika kita sudah melengkapi persyaratan yang pertama, maka kita ke persyaratan nomor 2, atau kita bisa klik selanjutnya ini Bapak Ibu ya.
atau klik nomor 2 ini yang di bawah ini sama saja. Nah, tinggal kita klik nomor 2. Nah, setelah kita klik nomor 2 maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di nomor 2 yaitu ini surat izin operasional. Nah, Bapak Ibu siapkan surat izin operasional TK Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti di scan dan nanti kita unggah. Nah, pasti Bapak Ibu semuanya sudah memiliki ya Bapak Ibu ya surat izin operasional untuk TK tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten. Oke, kita lewati untuk persyaratan nomor 2. Sudah dianggap aja sudah lengkap ini Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kita klik unggah. Nah, klik unggah. Filenya ada di mana? Nanti tinggal kita cari Bapak Ibu ya di komputer. Terus kita klik yang persyaratan nomor 3. Nah, persyaratan nomor 3 yaitu mengenai jumlah peserta didik Bapak Ibu. Untuk dapat melakukan pendaftaran akreditasi minimal TK Bapak Ibu ya, TK Bapak Ibu itu memiliki jumlah peserta didik itu minimal 10 anak Bapak Ibu ya, 10 siswa. Jika kurang daripada itu mungkin tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi minimal harus 10. Nah, yang diunggah apa? Yang diunggah ya data peserta didiknya Bapak Ibu ya, data PD tersebut, data peserta didik Bapak Ibu buat. Nah, setelah itu nanti tanda tangan kepala sekolah Bapak Ibu ya. Setelah itu baru diunggah. Di sini contohnya tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa aja buat sendiri Bapak Ibu ya, seperti membuat data peserta didik seperti nama nanti ya, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai bisa klik unggah. Setelah persyaratan nomor 3 ini sudah dilengkapi, maka kita lanjut ke persyaratan nomor 4 Bapak Ibu. Nah, apa isinya? Kita klik persyaratan nomor 4. Nah, ini isinya Bapak Ibu ya. Persyaratan nomor 4 yaitu sertifikat kompetensi pendidik. Jadi persyaratan di nomor 4 itu yaitu kita harus melengkapi sertifikat kompetensi pendidik. Jika Bapak Ibu memiliki sertifikat pelatihan Bapak Ibu ya, baik formal maupun non formal, itu silahkan aja Bapak Ibu scan nanti diunggah di sini Bapak Ibu ya. Sertifikat-sertifikat yang pernah Bapak Ibu ikuti Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti di scan jadikan satu dan bentuk PDF, nanti tinggal diunggah. Nah, setelah ini sudah kita unggah persyaratan nomor 4, maka kita ke persyaratan nomor 5. Tinggal kita klik. Persyaratan nomor 5 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yaitu ini dokumennya Bapak Ibu ya, dokumen KTSP Bapak Ibu, dokumen kurikulum KTSP. Nah, ini harus Bapak Ibu buat ini Bapak Ibu ya. Nanti ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh pengawas, dan oleh kepala dinas biasanya Bapak Ibu ya yang mengetahuinya. Itu Bapak Ibu unggah. Nah, setelah diunggah maka kita bisa ke menu selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, di menu selanjutnya ini sudah kita masuk ke standarnya Bapak Ibu ya. Nah, berarti persyaratan nomor 1 sampai 5 tadi sudah selesai kita unggah. Berarti proses pendaftaran itu sudah selesai kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, persyaratan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini jika kita sudah selesai isi dan kita unggah berkas yang diminta, maka proses pendaftaran itu sudah selesai kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi ketika visitasi nanti itu TK kita sudah terdaftar Bapak Ibu ya, melakukan registrasi, sudah terdata Bapak Ibu ya, bahwa TK kita melakukan registrasi untuk pendaftaran akreditasi untuk tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan lengkapi standarnya Bapak Ibu ya. Yang diminta ya ini ada 8 standar. Nah, ini standar pertama ya, kita buka aja contohnya standar pertama. Nah, seperti standar 1 ini ya Bapak Ibu ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Bu, jika ingin mengisi Bapak Ibu perhatikan betul-betul deskripsinya Bapak Ibu. Deskripsinya ada di bawah. Ketika Bapak Ibu klik standar pertama, misalnya nomor 1 untuk bagian 1 ya, standar 1 bagian 1 ini kan 1.1.
deteksi perkembangan tubuh anak, Bapak Ibu perhatikan deskripsinya, yaitu ada di bagian bawah. Nah, data inilah yang kita persiapkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti asesor ketika memvisitasi sekolah kita, maka dia berpatokan sama ini Bapak Ibu ya, yang ada di deskripsi ini. Dia mencek data berat badan, data tinggi badan, data berat badan untuk yang di standar 1 tadi ya, 1.1, dan informasi lingkar kepalanya. Nah, ini yang diperiksa misalnya di poin 1.1. Jadi Bapak Ibu harus fokus ke sini supaya ketika di visitasi asesor data Bapak Ibu lengkap ya, dan ketika dicari mana filenya tidak gelabakan karena Bapak Ibu sudah baca di deskripsi dan dilengkapi yang ini semuanya. Nah, terus ini bagian 1.1. Di sini kan ada yang bagian yang kedua. Nah, Bapak Ibu klik aja. Nah, apa isinya? Nah, itu yang harus dilengkapi. 1.2 yaitu deteksi perkembangan anak. Nah, jangan lupa baca deskripsinya lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang diperlukan apa? DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, itu yang disiapkan filenya. Terus KMS, nah siapkan juga kartu menuju sehatnya. Terus KSP, kuesioner pra screening ya, perkembangan. Nah, ini semua disiapkan Bapak Ibu ya, yang ada di deskripsi sini. Karena asesor pasti akan mencari data ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada klik menu unggah file, maka Bapak Ibu wajib mengunggah file. Filenya itu apa? Yaitu filenya yang berupa ada di deskripsi ini Bapak Ibu. Nah, ini harus Bapak Ibu unggah sampai nanti Bapak Ibu ke standar 8. Nah, misalnya saya buka standar 8, yaitu tentang standar penilaian. Ada 2 poin Bapak Ibu ya, 8.1 dan 8.2. 8.1 yaitu penilaian perkembangan anak. Baca deskripsinya, apa yang dinilai. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu guru baca. Itulah yang dipersiapkan untuk diunggah di sini Bapak Ibu ya, unggah filenya. Terus yang 8.2-nya yaitu tentang laporan perkembangan anak Bapak Ibu ya. Nah, baca lagi laporannya, apa-apa yang diminta di deskripsinya bagian bawah Bapak Ibu ya. Catatan jangan lupa diisi juga. Nah, jika ada menu unggah file, maka Bapak Ibu klik unggah file. Nah, setelah standar 1-8 ini sudah selesai Bapak Ibu isi dan upload semua, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu tim asesor akan memvisitasi sekolah Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu standar 1-8 ini tidak Bapak Ibu selesaikan, nah di situ kemungkinan malah tidak akan divisitasi Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu dianggap tidak menyelesaikan ya Bapak Ibu ya, tidak menyelesaikan syarat-syarat yang diminta. Nah, syaratnya tadi kan persyaratan awalnya yaitu di persyaratan ini Bapak Ibu ya, yang ada 5 tadi, yang ini apa namanya, yang surat permohonan. Nah, itu kan 1-5 sudah Bapak Ibu selesaikan. Tetapi di PPA-nya misalnya ini di standar berapa yang belum Bapak Ibu selesaikan. Nah, itu yang bisa menjadi kendala atau penghambat ketika kita mau melakukan akreditasi, yang mana nantinya tim visitasi asesor tidak kunjung datang ke sekolah kita karena kita tidak menyelesaikan yang di PPA-nya ini. Nah, misalnya kita lupa di standar 4 atau kurang 1 atau 2 poin, nah itu lebih baik saran saya dilengkapi Bapak Ibu ya, agar sekolah kita bisa divisitasi oleh asesor. Nah, ketika kita sudah divisitasi, otomatis kan nanti sekolah kita akan terakreditasi, akan keluar nilainya Bapak Ibu ya. Yang penting asesor itu bisa datang tuh Bapak Ibu ya, dan dokumen sudah siap. Nah, untuk nilainya ya itu tergantung Bapak Ibu ya, bagaimana melengkapi apa namanya, file-file yang diminta ya Bapak Ibu ya, yang dan juga yang Bapak Ibu isi di Sismena PAUD ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mendaftar akreditasi tahun 2022 untuk jenjang PAUD, yaitu melalui website Sismena PAUD Bapak Ibu ya. Dan semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.